apa? Lagi belajar himpunan nih. Nih, kok himpunan apa jadi lagi Don? Logika. Ya udah, Kamu nggak pilih yang mana? semuanya. Aduh. Give you this, give you that, blow a kiss, take it back if I look inside your brain. Jadi, logika matematik adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang valid atau absah. Terus logika itu juga ada logika proposisi. Proposisi itu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Logika proposisi, kalau logika proposisi itu suatu cara menelaah menggunakan kalimat yang benar atau salah. Dan juga ada lagi proposisi atomik, yaitu yang tidak memuat proposisi lainnya sebagai komponen. Terus juga ada negasi, tandanya tuh strap gitu. Terus itu negasi itu menyisipkan kata tidak pada proposisi. Pada proposisi atomik juga ada konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Kalau konjungsi itu tandanya V kebalik. Konjungsi adalah proposisi yang majemuk yang terdiri dari dua buah proposisi atonik yang dihubungkan dengan kata dan. Suatu konjungsi bernilai benar jika suatu antiseden dan konsekuennya bernilai benar dan benar. Jika ada yang bernilai salah, itu sudah pasti salah. Yang kedua disjungsi, tandanya V. Dua buah proposisi atonik yang disebut dengan atau. Disjungsi dikatakan dianggap benar jika konsekuen dan antiseden dan konsekuennya bernilai benar, benar salah, salah benar. Jika konsekuen dan antisedennya salah, itu salah. Yang ketiga, implikasi. Implikasi sering dibilang dengan kata jika maka atau bila maka. Implikasi benar-benar jika antiseden dan konsekuennya benar-benar, salah benar, dan salah-salah. Jika antisedennya benar, konsekuennya salah, maka implikasinya salah. Masih ada satu lagi ini yang namanya implikasi jika dan hanya jika. Jika antisedennya benar, terus konsekuennya benar, maka antiseden jika dan hanya jika maka benar. Lalu kalau antisedennya benar, terus konsekuennya salah, maka hasilnya juga salah. Terus selanjutnya kayak gitu juga, kalau sininya salah benar, terus sini salah benar. Oh iya, mudah kan? Iya, mudah banget. Kemudian ada bentuk proposisi. Satu, tautologi, yaitu suatu bentuk proposisi yang selalu menghasilkan nilai kebenaran benar. Yang kedua, kontradiksi, yaitu suatu bentuk proposisi yang selalu menghasilkan nilai kebenaran salah. Yang ketiga, kontingensi, suatu bentuk proposisi yang mempunyai penilaian benar atau salah. Contohnya seperti ini: P atau negasi P, maka akan benar-benar dan benar, maka disebut tautologi. Jika P dan negasi P akan bernilai salah, maka disebut kontradiksi. Lalu yang kedua ini ada logika predikat, yaitu cara penalaran dengan memandang susunan proposisinya. Contohnya seperti ini: modus ponens. Premis 1 P maka Q, premis 2 P, maka kesimpulannya adalah Q. Lalu modus tollens. Premis 1 P maka Q, premis 2 negasi Q, lalu kesimpulannya maka negasi P. Terus silogisme hipotesis. Premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Selanjutnya silogisme disjungtif atau biasa disebut SD. Premis 1 P atau Q, premis 2 negasi P, maka kesimpulannya Q. Yang kedua, kaidah konjungsi.
KK, premis 1P, premis 2Q, maka kesimpulan P dan Q. Kaidah simplikasi. Yang pertama, premis 1 P dan Q, kesimpulan P. Yang kedua, kaidah adisi. Premis 1P, kesimpulan P atau Q. Yang ketiga, kaidah ekivalensi. Premis 1P maka Q, premis 2Q maka P, maka kesimpulannya P jika dan hanya jika Q. Yang keempat, kaidah eliminasi. Premis 1 P jika dan hanya jika Q, lalu kesimpulannya P maka Q. Selanjutnya, dilema konstruktif. Premis 1 P maka Q, premis 2 R maka S, premis 3 P maka R, lalu kesimpulannya Q atau S. Selanjutnya, dilema destruktif. Premis 1 P maka Q, premis 2 R maka S, premis 3 negasi Q atau negasi S, maka kesimpulannya negasi P atau negasi R. Dalam logika juga terdapat bukti formal. Di sini bukti formal adalah barisan berhingga langkah-langkah dalam suatu penalaran deduktif yang sah, yaitu proses yang berpangkal dari suatu himpunan atau bentuk pernyataan atau premis-premis dan berakhir dengan suatu atau bentuk pernyataan atau kesimpulan. Bukti dalam matematika dipergunakan untuk memperlihatkan bahwa suatu bentuk pernyataan, yaitu kesimpulan dari bukti itu, adalah benar berdasarkan bentuk-bentuk pernyataan lainnya yang benar atau yang diandaikan benar, misalnya aksioma atau definisi, atau yang sudah dibuktikan kebenarannya. Dalam bukti formal terdapat beberapa kaidah yang digunakan proses pembuktian, yaitu satu, kaidah premis atau KP, yaitu setiap premis dapat dimasukkan dalam suatu langkah dari bukti formal. Yang kedua, kaidah tautologi atau KT, setiap tautologi dapat dimasukkan dalam suatu langkah dari bukti formal. Yang ketiga, kaidah substitusi atau KU adalah bila bentuk pernyataan P ekuivalen dengan bentuk pernyataan Q, yaitu P ekuivalen Q, maka P dapat disubstitusi dengan Q dan sebaliknya. Contoh, diberikan premis-premis P1 R jika dan hanya jika T, P premis 2 T implikasi Q, premis 3 P dan Q maka S, premis 4 R, premis 5 P. Buktikan S. Bukti langkah 1, pernyataannya jika R maka T, kaidah inferensi KP premis 1. Langkah kedua, pernyataan R, kaidah inferensi KP premis 4. Yang langkah ketiga, pernyataannya T, KU, kaidah inferensinya dari langkah 1 dan langkah 2. Yang langkah keempat, T maka Q, kaidah inferensi KP premis 2. Langkah kelima, pernyataan Q, MP modus ponen dari langkah 4 dan langkah ketiga. Langkah keenam, P, kaidah premisnya premis 5. Yang langkah ketujuh, P dan Q, KK dari langkah 6 dan langkah 5. Yang langkah ke-8, P dan Q maka S, KP dari premis 3. Yang langkah 9, pernyataan S, modus ponen dari langkah 8 dan terus langkah ada juga metode pembuktian. Di sini ada dua macam metode yang sering digunakan dalam bukti informal, yaitu metode pembuktian langsung dan metode pembuktian tidak langsung. Di sini pembuktian langsung adalah cara pembuktian yang berpangkal pada premis-premis yang diketahui dan dengan menggunakan kaidah inferensi yang sesuai, akhirnya diperoleh pernyataan yang akan dibuktikan sebagai kesimpulannya. Dalam pembuktian langsung terdapat
3 sifat, yaitu yang pertama sifat asosiatif, A plus B plus C sama dengan A, B plus C. Yang kedua sifat distributif, A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang ketiga sifat komutatif, A plus B sama dengan B plus A. Contoh pembuktian langsung. P implikasi Q. Jika X bilangan genap dan Y bilangan ganjil, maka X plus Y adalah bilangan ganjil. Rumusnya, bilangan genap adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dengan 2n untuk setiap n anggota bilangan bulat. Bilangan genap 2n untuk setiap anggota bilangan bulat. Bilangan ganjil 2n plus 1 untuk setiap anggota bilangan bulat. Bukti X bilangan genap dapat ditulis X sama dengan 2n n anggota bilangan bulat. Y bilangan ganjil dapat ditulis Y sama dengan 2m plus 1 m anggota bilangan bulat. X plus Y sama dengan 2n plus 2m plus 1, itu adalah definisinya. Terus 2n plus 2m plus 1 kemudian dijabarkan menjadi 2n plus m plus 1, n plus m sama dengan k anggota bilangan bulat, sama dengan 2k plus 1. Jadi X plus Y sama dengan 2k plus 1, k anggota bilangan bulat menunjukkan X plus Y bilangan ganjil. Yang kedua, metode pembuktian tidak langsung. Pembuktian yang berpangkal pada negasi dari pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya itu bersama premis-premis yang relevan dan dengan kaidah inferensi yang sesuai, akhirnya diperoleh suatu kontradiksi, yaitu suatu pernyataan bersama dengan negasinya. Pembuktian kontradiksi juga disebut reductio ad absurdum. Contoh dari metode pembuktian tidak langsung adalah jika M bilangan bulat genap maka M plus 5 ganjil. Bukti, andaikan M plus 5 bilangan genap, selisih 2 bilangan genap adalah genap. M plus 5 dikurangi M sama dengan 5 bilangan genap, tetapi 5 bilangan ganjil, maka terjadi kontradiksi sehingga pengandaian salah. Oleh karena itu haruslah M plus 5 bilangan ganjil. Ada cara lain, yaitu andaikan M plus 5 bilangan bulat genap dapat ditulis M plus 5 sama dengan 2S. S anggota bilangan bulat. M sama dengan 2S kurangi 5 sama dengan 2S dikurangi 6 plus 1 sama dengan 2 S min 3 plus 1. S kurangi 3 sama dengan K anggota bilangan bulat. M sama dengan 2K plus 1 adalah bilangan ganjil, padahal M bulat genap terjadi kontradiksi sehingga pengandaian salah. Haruslah M plus 5 ganjil dan telah terbukti. Pembuktian dengan induksi matematis. Pembuktian dengan induksi matematis dipergunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan adalah benar untuk setiap bilangan bulat positif. Dari pembuktian induksi matematis yaitu 1 plus 2 plus 3 plus Tn sama dengan setengah n kali n plus 1. Untuk setiap bilangan positif n, pembuktian dengan induksi matematis. 1. Langkah awal pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1 karena 1 sama dengan setengah kali 1 kali 1 plus 1. Langkah kedua dengan langkah induksi. Misalkan pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k, yaitu n plus 2 plus 3 plus k sama dengan setengah k kali k plus 1. Maka untuk n sama dengan k plus 1 diperoleh 1 plus 2 plus 3 plus k plus k plus 1 sama dengan setengah k plus 1 tambah k plus 1 sama dengan setengah k kali k plus 1 sama ditambah 2k plus 1 sama dengan setengah k plus 1 dikali k plus 2 sama dengan setengah k plus 1 kali k plus 1 plus 1, yang memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk n plus k n sama dengan k plus 1.
maka terbukti bahwa pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan bulat positif. Dalam logika juga ada beberapa metode pembuktian khusus. Yang pertama, pernyataan berkuantor. Yang kedua, pernyataan disjungsif. Yang ketiga, pernyataan ekuivalensi. Pernyataan berkuantor. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan berkuantor, eksistensial yaitu pernyataan yang benar untuk suatu atau sekurang-kurangnya satu elemen dalam semestanya. Kita cukup memperhatikan bahwa terdapat sekurang-kurang satu elemen dalam semestanya yang memenuhi pernyataan tersebut. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan berkuantor universal yaitu pernyataan yang benar untuk semua setiap elemen dalam semestanya, kita mengambil sebarang elemen dalam semestanya dan membuktikan bahwa elemen tersebut memenuhi pernyataan itu. Contoh, buktikan bahwa jika A dan B adalah bilangan rasional dengan A kurang dari B, maka terdapat bilangan rasional X sedemikian sehingga A kurang dari X kurang dari B. Bukti pembuktian kebenaran pernyataan tersebut cukup dengan memperlihatkan bahwa ada sekurang-kurangnya satu bilangan rasional X sehingga A kurang dari X kurang dari B. Sebagian bilangan X dapat kita ambil X sama dengan setengah A plus B. Karena A kurang dari B, maka A plus B kurang dari B plus B, sehingga setengah A plus B kurang dari setengah B plus B, yaitu X kurang dari B. Demikian pula A plus A kurang dari A plus B, sehingga setengah A plus A kurang dari setengah A plus B, yaitu A kurang dari X, jadi A kurang dari X. Dua, pernyataan disjungsi. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan majemuk disfungsi, kita harus membuktikan bahwa sekurang-kurangnya salah satu dari pernyataan penyusunan adalah benar, sehingga jika diketahui bahwa salah satu pernyataan penyusunan salah, pernyataan penyusunan yang lain harus benar. Maka pernyataan majemuk disjungsi dapat dibuktikan dengan mengandaikan bahwa salah satu pernyataan penyusunan salah, dan kemudian membuktikan bahwa pernyataan penyusunan yang lain adalah benar. Contoh, buktikan jika X kuadrat lebih dari 0, maka X kurang dari 0 atau X lebih dari 0. Bukti diketahui bahwa X kuadrat lebih dari 0. Untuk membuktikan disjungsi X kurang dari 0 atau X lebih dari 0, kita buktikan implikasi X tidak kurang dari 0, maka X lebih dari 0. Misalkan X tidak kurang dari 0, maka X sama dengan 0 atau X lebih dari 0. Tidak mungkin X sama dengan 0, sebab jika X sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan 0. Padahal diketahui bahwa X kuadrat lebih dari 0, jadi haruslah X lebih dari 0, maka terbukti kebenaran implikasi X tidak kurang dari 0, maka X lebih dari 0, sehingga terbukti pula kebenaran disjungsi X kurang dari 0 atau X lebih dari 0. Dengan demikian terbukti bahwa X kuadrat lebih dari 0, maka X